Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan malam ini aku akan ngajakin kalian semua buat cari hiburan-hiburan horor yang ringan, karena kali ini aku pengen nyoba buat buka aplikasi TikTok dan nyoba search hashtag horor. Kenapa? Karena setauku ya, sekarang TikTok tuh banyak banget kontennya. Salah satunya konten horornya. Itu sekarang banyak banget dan variatif banget. Jadi aku tertarik buat bukain TikTok dan cari hiburan-hiburan horor yang ringan, dan pengen ngajakin kalian juga sekaligus buat nontoninnya bareng-bareng. So, jadi ya udah, kita akan mulai aja. Tapi sebelum kita mulai buat bukain TikTok, ada yang mau lewat dulu nih. Nah, itu tadi adalah merchandise terbaru dari Hex. Kebetulan itu agak limited ya, dan tidak akan diproduksi lagi. Jadi buat kalian semua yang tertarik, silahkan langsung aja klik link di description. Di situ ada link Shopee-nya. Langsung aja belanja di sana. So, yaudah, daripada kelamaan, kita langsung mulai aja nih, masuk ke Aku udah buka TikToknya dan aku akan langsung aja search hashtag horor Indonesia. Kita khususkan ke Indonesianya aja ya. Kita cari apakah ada yang menarik dari konten horor di TikTok. Oke, ini aku nemu satu yang kayaknya cukup menarik. Video masak berujung horor, takut banget di rumah sendiri. Kita coba buat tonton bareng-bareng ya. Oke, ini adalah bagian dari yang katanya ada sesuatunya. Ini coba aku naikin brightness-nya full. Pojok kiri atas video ini. Aku nggak lihat apa-apa sih. Jujur aku pribadi nggak lihat apa-apa, dan kayaknya nggak ada yang aneh ya. Seharusnya. Gimana nih? Apakah kalian melihat sesuatu di sana? Tolong komen di bawah ya. Kadang-kadang agak nggak jelas memang orang tuh bikin konten semacam ini. Ya, kita cari yang lain lah. Oke, ini aku menemukan sebuah cerita yang cukup menarik ya, sebuah mitos di kampus. Kita coba tonton videonya bareng-bareng deh. Ini cerita pengalamanku. Waktu pagi-pagi aku antar bapakku ke kampus. BTW ini jam tengah 5 pagi guys. Aku antar bapakku ke kampus karena mau ada urusan praktikum. Kalian harus lihat, itu banyak banget melati yang jatuh-jatuh di daerah aspal yang sebelumnya ini. Oke, jadi si pemilik akun ini yang namanya Babu Kucing ya, dia ini nganterin papahnya atau nemenin papahnya gitu kan untuk ke kampus, karena papahnya ini kayaknya kerja di kampus atau mungkin dosen ya. Dia nemenin papahnya ke kampus karena ada urusan praktikum dan semacamnya, dan itu dia ke kampus jam 5 pagi atau setengah 5 pagi tadi, sekitar jam segituan. Nah, waktu di jalan tadi kalian bisa lihat itu di aspal-aspalnya itu tuh ada kayak taburan bunga-bunga melati kayak gitu, dan itu katanya berhubungan sama mitos di kampusnya. Kita lanjut lagi deh. Itu ada cerita, ada satu cewek yang nungguin tiang listrik itu sampai lampunya selalu mati. Gak pernah bisa nyala guys, mau diganti lampu kayak apapun. Oke, jadi ternyata mitosnya adalah di daerah situ itu ada satu lampu, kayaknya lampu jalan gitu ya. Di dekat lampu itu ada penunggunya, dan katanya penunggunya adalah seorang perempuan, seorang wanita. Nah, anehnya lampu jalan itu gak pernah bisa nyala, walaupun udah diganti bolamnya berkali-kali, tapi emang gak pernah bisa nyala. Dicoba nyalain, tetap akhirnya mati lagi. So, kita lanjut nih, ini tadi part yang pertama, kita lanjut ke part yang keduanya. Ini part 2-nya, kalian fokus ke bagian itu ada bayangan cewek tinggi banget gitu.
Terus ini aku coba muter. Tiba-tiba aku lihat sesuatu, langsung aku tuain lagi HP-nya. Sini aku coba putar lagi. Bagian ruangan yang biru putih itu labnya. Ini ada sesuatu. Siap ya, fokus lihat di dalam. Ya, dia ngerasa kalau ada sosok bayangan perempuan. Terus habis itu nanti di ending, aku tadi juga sempat ada kayak sesuatu yang aneh aja sih. Coba kita lihat sekali lagi ya. Kalian fokus ke bagian itu ada bayangan cewek tinggi banget gitu. Terus ini aku coba muter. Tiba-tiba aku lihat sesuatu, langsung aku tuain lagi HP-nya. Sini aku coba putar lagi. Bagian ruangan yang biru putih itu labnya. Ini ada sesuatu. Siap ya, fokus lihat di dalam. Nah, itu dia. Ini dia nih. Sayangnya di sini nggak bisa di zoom, jadi aku coba buat capture dulu. Nah, ini capturean yang tadi kita zoom. Ini nih cuy. Aku tadi sempat sama ini sih. Ini aku nggak tahu apa ya. Tapi kalau dari jauh itu kayak kepala yang ngintip dari dalam ruangan. Dan kalau di zoom itu agak susah sih objeknya untuk dibilang kepala sih. Emang karena terlalu pecah banget. Cuman kalau dilihat-lihat lagi, warna dari objek ini yang kayak kepala ini itu sama kayak warna objek yang ada di atas ini. Jadi bisa dibilang mungkin kemungkinannya ya di dalam sana emang ada objek yang warnanya kayak gini, atau itu adalah sebuah pantulan cahaya. Bisa jadi mungkin itu pantulan cahaya dari lampu jalan, atau warnanya juga kuning kan. Itu mungkin ya. Tapi kalau misalnya ternyata emang nggak sengaja terekam nih yang kayak kepala itu, dan itu emang beneran hantu atau penampakan, itu serem sih. Dan gimana rasanya si pemilik akun ini melihat secara langsung gitu kan, kepala, bentuk kepala yang seperti itu di depan mata gitu. Oke, ini menarik. Nah, banyak cerita-cerita kayak gini di TikTok, dan menurutku banyak juga konten-konten horor di TikTok tuh yang menarik. Itu kenapa aku pengen ngajakin kalian buat cari hiburan ringan kayak gini. Nah, salah satunya yang aku suka banget dari konten horor di TikTok adalah konten horor POV. Itu menarik banget. Kadang-kadang banyak riddle-nya juga yang harus dipecahkan. Kadang-kadang creepy juga. Kadang-kadang bikin mikir juga. Bikin penasaran lah mestinya. Nah, aku pengen ngajakin kalian juga nih buat nonton horor POV-nya seperti apa. Nah, ini aku udah search horor POV. Ini menarik sih. Kita coba tonton satu persatu ya. Ya, ternyata anaknya yang lahir tadi itu mukanya jelek gitu ya. Jadi orang tuanya kayak nggak terima gitu kalau anaknya ternyata berwajah yang kurang bagus gitu. Akhirnya waktu 5 tahun kemudian anaknya semakin terlihat tidak bagus, atau bisa dibilang jelek gitu. Nah, terus pasangan suami istri ini memutuskan untuk membunuh anaknya sendiri. Ini masih ada lanjutannya, kita lanjut lagi nih. 2 tahun kemudian kamu melahirkan lagi. Umur 3 tahun, terus dia ngajakin orang tuanya buat jalan-jalan ke pantai. Itu cukup menarik. Jadi si anak ini ngomong sama mamahnya kalau dia mau kencing, terus mamahnya nunjukin tempat kencingnya di sana gitu kan. Seakan dejavu pernah terjadi. Terus si anaknya itu ngomong, "Mah, tapi jangan dorong aku lagi ya." Jadi bisa dibilang anak yang kedua itu adalah reinkarnasi dari anak yang pertama yang jelek tadi, yang dibunuh sama ibunya sendiri. Wow. Iya, plot twistnya menarik banget. Aku suka sama model cerita yang seperti ini. Nggak gamblang, tapi gampang dicerna dan cukup creepy. Itu menurutku ya. By the way, kalau misalnya kalian suka, silahkan follow aja mereka. Kita lanjut ke cerita berikutnya deh.
Ini tipikal cerita yang menarik banget. Ya, ceritanya tentang seorang anak perempuan yang dia takut sama ayahnya karena ayahnya ini sering marah-marah dan bahkan sering mukulin dia. Kita lanjut lagi nih ceritanya. Semakin menarik. Si endingnya itu oke banget gitu kan. Jadi dia cari cara gimana caranya biar ayahnya nggak mabuk-mabukan lagi. Dan ternyata ayahnya meninggal. Dia panik dan diakhiri dengan senyumannya. Jadi dari sana kita bisa tahu kalau ternyata itu semua adalah rencana dari si anak perempuan ini untuk membunuh ayahnya agar dia tidak dipukuli lagi. Pembungkusannya keren banget, ceritanya bagus banget, dan ini namanya Francine. Sorry kalau misalnya aku salah nyebutnya. Kalau misalnya kalian suka, search aja di TikTok. Dan kita lanjut nih ke cerita yang berikutnya ya. Dress up like a moose during hunting season. Disturb a nest of wasps for no good reason. Stand on the edge of a train station platform. Drive around the boom, gets at a level crossing. Run across the tracks between the platforms. They may not rhyme, but they're quite possibly dumbest ways to die. Dumbest ways to die. Dumbest ways to die. Nah, POV yang ini ceritanya menarik banget karena ini mengingatkan aku sama sebuah cerita dari sebuah anime yang judulnya Yakusoku no Neverland. Anime ini bercerita tentang sebuah panti asuhan yang isinya banyak sekali anak-anak yang lucu dan pintar di sana, dan di panti asuhan itu ada seorang penjaga panti asuhannya. Jadi seorang ibu di panti asuhan itu. Nah, setelah terbuka semua kedoknya, ternyata itu tidak cuman sekedar panti asuhan, tapi itu adalah sebuah peternakan anak, yang dimana anak-anak ini memang dididik untuk dijadikan pintar, dikembangkan otaknya, dan kemudian dijual kepada para monster-monster atau semacam itulah. Itu menarik banget, aku suka banget ceritanya. Kalau misalnya kalian tertarik, search aja itu Yakusoku no Neverland. Itu season 1-nya udah selesai dan ada komiknya juga kalau misalnya kalian lebih suka baca komik. Dan kali ini POV-nya dari Francine, susah banget sih namanya. Pokoknya itulah ya. Kali ini POV-nya dari dia. Kayaknya dia nonton deh anime ini. Keren. Yuk kita lanjut ke cerita yang berikutnya. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just wanna be the one you love. And when you're in mission, that you feel the same. Oke, cerita ini juga menarik. Ini hampir sama kayak yang tadi. Intinya, ternyata plot twist di belakangnya, si anak ini adalah reinkarnasi dari ayahnya atau kakeknya, ya, reinkarnasi dari kakeknya. Dan kakeknya itu dulu meninggal karena dibunuh oleh anaknya sendiri atau ayah dari anak ini gitu. Ya, menarik, cukup menarik lah ya. Cukup menarik, plot twistnya ada, ringan, tetap ringan. So, ya udah kita lanjut aja ke cerita yang berikutnya nih. Menarik banget nih. Next riddle. Di ruangan yang sangat gelap gulita, seorang tahanan dihadapkan dengan 4 pil. 2 merah, 2 biru. Tahanan ini harus memakan 1 pil merah dan 1 pil biru agar dia bisa selamat. Kalau dia selamat, dia akan bebas. Tapi kalau dosisnya salah, ia akan mati. Bagaimana cara mengetahuinya? Ingat ya guys, nih ruangan gelap gulita, nggak bisa ngeliat apa-apa. Ini riddle yang menarik banget. Di suatu ruangan gelap gulita ada seorang tahanan dikasih 4 pil, 2 pil merah dan 2 pil biru.
Oke, dan tahanan ini cuma boleh minum 1 pil merah dan 1 pil biru untuk bisa selamat. Kalau misalnya dia minum 1 pil merah dan 1 pil biru, dia akan selamat dan kemudian dia akan bebas. Gimana caranya? Soalnya kondisinya ruangan itu gelap gulita dan nggak kelihatan apa-apa. Riddle yang cukup menarik. Oke, kalian boleh langsung post di bagian ini dan kalian komen aja di bawah. Jawab riddle ini kalau kalian bisa ya. Oke, aku dapat. Gimana kalau misalnya kan ada 4 pil nih? Ya udah tinggal diminum aja masing-masing pil setengah. Ini pil ya, pil, bukan kapsul. Kalau di gambar si cewek ini, itu gambarnya kapsul. Itu akan susah tuh kalau kapsul, makan setengahnya doang. Tapi kalau pil, dia bilang pil tadi, itu pil kan bisa dipatahin ya, karena dia padat. Jadi si tahanan ini tinggal minum pilnya masing-masing setengah. Jadi kan dosisnya pas kan, 1 pil biru dan tetap 1 pil merah. Itu menurutku sih. Gimana menurut kalian? Apakah kalian juga setuju sama jawabanku? Itu menurutku ya. Dan ya udah kita lanjut aja deh ke cerita yang berikutnya. Ini menarik banget cuy. Kadang-kadang ada riddle kayak gini yang bikin mikir buat jawabnya gitu. Wah gila sih, yang ini aku merinding sih. Ini yang selalu aku takutin sih. Kalian pulang ke rumah dan kalian tahu banget di rumah nggak ada orang. Bahkan kalian yang buka kunci rumah itu, kalian tahu di rumah nggak ada orang. Terus ya udah, kalian assalamualaikum gitu, karena itu mungkin kebiasaan dan memang ya disarankannya seperti itu. Yang ditakutin adalah ketika kalian ngomong assalamualaikum, ternyata ada yang jawab waalaikumsalam, sedangkan kalian tahu persis di rumah nggak ada orang. Wow, itu relate banget sama aku karena itu ketakutanku selama ini sih. Oke, ini menarik banget, simple tapi menarik. Kita coba lanjut cari yang lain. Oke, kayaknya itu dulu aja video kali ini. Cukup menarik, aku suka sama konten-kontennya. Dan kalau misalnya kalian juga suka, silahkan aja langsung follow tadi username yang kalian lihat di layar kalian. Oke, aku nggak bisa nyebutinnya satu-satu. Yang pasti emang konten horor di TikTok sekarang udah bagus, cukup keren. Rencananya sih aku pengen bikin hacks khusus di TikTok. Jadi aku pengen ya bikin semacam konten-konten horor di TikTok, tapi yang jelas konsepnya akan jauh berbeda sama yang ada di YouTube. Dan nanti kalau misalnya aku udah bikin, aku kabarin lagi di video selanjutnya. So, itu aja video kali ini. Jangan lupa buat kalian semua like, comment, dan subscribe. Dan yang terakhir, bye.